Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Pengembangan Inovasi Pembelajaran IPA Berbasis Quantum Learning. Next. Yang beranggotakan 6 anggota. Yang pertama yaitu Fenty NIM 081, Luaili NIM 093, Rizky Maulidina Zuhro NIM 096, Eli Fatur Prayogi NIM 101, Lutfiatul Muanisa NIM 109, dan Ambaro Nisrina Sari NIM 112. Next. Ya, topik yang akan kita bahas yang pertama itu pengertian inovasi pembelajaran, terus penerapan quantum e-learning, cara pengembangan inovasi, kelebihan pembelajaran IPA, kekurangan, definisi quantum learning. Yang pertama yaitu pengertian inovasi pembelajaran. Next. Pengertian inovasi pembelajaran. Istilah inovasi dan pembelajaran merupakan dua istilah yang sangat sering kita jumpai. Inovasi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan terobosan baru atau pembaruan terhadap sesuatu, dan istilah pembelajaran ialah istilah yang sering ditemukan di dalam dunia pendidikan. Jadi inovasi pembelajaran adalah suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung supaya dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Aili. Baik, tujuan inovasi pembelajaran sendiri di sini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan juga tujuan umum. Di mana tujuan khusus dari inovasi pembelajaran ialah untuk berusaha meningkatkan kemampuan yang dimiliki sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, adanya inovasi pembelajaran ini itu ada tujuan juga yang mendasari kenapa inovasi pembelajaran ini itu ada. Dan salah satu tujuan khususnya itu yaitu untuk meningkatkan kemampuan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu pada tujuan umum. Kan dalam satu pembelajaran itu kita kan sama linear dengan tujuan diadakannya pendidikan. Jadi tujuan inovasi pembelajaran itu tidak lain halnya merupakan tujuan pendidikan nasional. Next. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pembelajaran. Di sini ada 5 faktor penting yang tidak dapat dipisahkan. Di mana pada faktor pertama ialah guru, di mana guru ialah sebagai tenaga pengajar. Faktor yang kedua ialah siswa. Siswa merupakan seseorang yang menjadi komponen utama selain adanya guru. Lanjut kurikulum. Sendiri menjadi faktor penting karena kurikulum juga termasuk komponen penting dalam dunia pendidikan. Lanjut dengan fasilitas dan juga lingkup sosial masyarakat. Baik, next. Untuk selanjutnya akan ditayangkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengertian quantum learning. Menurut Bobby, tahun 1999, quantum learning merupakan interaksi-interaksi yang mengubah energi cahaya. Kemudian, menurut Ahmad, tahun 1997, quantum learning merupakan perpaduan antara berbagai interaksi yang ada di sekitar maupun di dalam proses pembelajaran, guna membentuk suatu proses belajar yang menyenangkan, yang disesuaikan agar belajar lebih efektif dan mempengaruhi kesuksesan siswa. Next. Nah, dari penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian quantum learning merupakan kiat
petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta dapat membuat belajar menjadi sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Next. Nah, selanjutnya karakteristik quantum learning. Yang pertama yaitu dapat menciptakan suasana yang menggairahkan. Yang kedua, perencanaan yang dinamis. Yang ketiga, pemberdayaan landasan belajar yang kokoh. Yang keempat, penataan lingkungan belajar. Dan yang kelima, pemberdayaan keterampilan belajar. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan meneruskan dari karakteristik quantum learning. Sekarang adalah penerapan quantum learning dalam pembelajaran IPA. Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep quantum learning dengan cara yang pertama, kekuatan ambak. Ambak merupakan motivasi yang didapatkan dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat sesuai sesuatu keputusan. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar karena dengan adanya motivasi, maka keinginan untuk belajar akan selalu ada. Pada langkah ini, siswa akan diberi motivasi oleh guru dengan memberi penjelasan tentang manfaat apa saja setelah mempelajari suatu materi. Yang kedua, yakni penataan lingkungan belajar. Dalam proses belajar dan mengajar, diperlukan penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa betah dalam belajarnya. Dengan penataan lingkungan, belajar yang tepat juga dapat mencegah kebosanan dalam diri siswa. Next. Selanjutnya, memupuk sikap juara. Memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk memacu dalam belajar siswa. Seorang guru hendaknya jangan segan-segan untuk memberikan pujian pada siswa yang telah berhasil dalam belajarnya. Tetapi jangan pula mencemooh siswa yang belum mampu menguasai materi. Dengan memupuk sikap juara ini, siswa akan lebih dihargai. Kemudian bebas gaya belajar. Ada berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa. Gaya belajar tersebut yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Dalam quantum learning, guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar pada siswanya. Dan janganlah terpaku pada satu gaya saja. Next. Membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika sang siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali apa yang didapatkan menggunakan bahasa hidup dengan cara ungkapan sesuai gaya belajar siswa itu sendiri. Membiasakan membaca. Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca, karena dengan membaca akan menambah pendaharaan kata pemahaman, penambahan wawasan, dan daya ingat akan bertambah. Seorang guru hendaknya membiasakan siswa untuk membaca, baik buku pelajaran maupun buku-buku yang lain. Next. Jadikan anak lebih kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba, dan senang bermain. Dengan adanya sikap kreatif yang baik, siswa akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. Melatih kekuatan memori anak. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar anak, sehingga anak perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kelebihan quantum learning. Yang pertama, pembelajaran kuantum menekankan perkembangan akademis dan keterampilan. Yang kedua, pembelajaran kuantum lebih santai dan menyenangkan. Yang ketiga, penyajian materi pembelajaran yang secara ilmiah merupakan proses belajar yang paling baik sehingga siswa mendapatkan dan memperoleh informasi sebelum mendapatkan penjelasan untuk materi yang mereka pelajari. Keempat, pada pembelajaran kuantum, siswalah yang menjadi tujuan utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah kekurangan quantum learning. Yang pertama adalah membutuhkan pengalaman yang nyata. Dalam proses IPA kan pasti membutuhkan pengalaman yang nyata. Pada keadaan seperti ini guru dituntut untuk kreatif dan menjadikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga diperlukan pengalaman yang nyata untuk mendapatkan situasi tersebut, sehingga siswa pun tidak bosan. Yang kedua adalah memerlukan dan menuntut keahlian dan keterampilan guru lebih khusus. Di sini, guru itu harus kreatif dan bisa menjadikan kegiatan belajar yang lebih menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode. Nah, sesuatu metode ini adalah yang sangat diperlukan dalam kegiatan belajar. Jadi, model pelajaran berbasis quantum learning ini memerlukan keterampilan guru secara khusus sesuai dengan bidangnya. Karena tanpa ditunjang hal itu, proses pembelajarannya tidak efektif. Yang ketiga, memerlukan proses perancangan dan persiapan pembelajaran yang cukup matang dan terencana dengan cara yang baik. Dalam pembelajaran IPA berbasis quantum learning ini membutuhkan perencanaan dan persiapan belajar yang cukup matang, karena quantum learning harus bisa menjadikan kegiatan belajar yang berbeda dan menyenangkan, sehingga persiapan yang matang itu akan membantu proses pembelajaran. Selanjutnya adalah adanya keterbatasan sumber belajar, alat peraga, alat belajar, dan menuntut situasi serta kondisi waktu yang lebih banyak. Dalam pembelajaran IPA itu pasti dibutuhkan sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan yang dimanfaatkan untuk kepentingan proses belajar mengajar. Begitupun dengan alat peraga yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Alat bantu pembelajaran ini karena IPA merupakan pengetahuan yang sistematis tersusun secara teratur, berlaku untuk umum dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. IPA ini berkaitan dengan konsep-konsep dan juga penemuan itu sendiri. Sehingga waktu yang dibutuhkan itu banyak karena hal yang dipelajari juga sangat kompleks. Selanjutnya, kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. Siswa itu memiliki keterampilan masing-masing, karena setiap siswa itu memiliki keterampilan yang berbeda-beda, sehingga untuk mengidentifikasi keterampilan, itu siswa membutuhkan proses yang tidak mudah. Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan mengamati perilaku siswa dan minat siswa. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya. Erica. Mawar. Sebentar. Ya, silahkan Mawardani. Ya, terima kasih. Jadi yang saya tanyakan itu penerapan quantum learning pada pembelajaran daring seperti ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Erica, bisa? Silahkan. Ya, terima kasih. Untuk tadi kan sudah dijelaskan pengertian sampai kekurangan dan kelebihan. Nah, saya belum menemukan
langkah-langkah atau sintaks dari quantum learning itu sendiri itu seperti apa. Jadi mohon disebutkan dan dijelaskan. Terima kasih. Sintaknya ya? Ya. Oke, ya terima kasih. Satu pertanyaan lagi untuk sesi ini. Saya Fan. Oh ya, silakan Novita. Mikmu Novita. Masih di mute. Tadi kan pada langkah-langkah quantum learning kan ada beberapa langkah. Nah, misalkan salah satu atau beberapa langkah tidak bisa dilaksanakan, apakah bisa bisa mencapai keberhasilan tujuan Klovet? Iya. Kalau salah satu langkah-langkahnya tidak dilakukan, apakah masih bisa mencapai tujuan pembelajaran itu, gitu dah? Ya, betul. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Pertanyaan-pertanyaannya. Sini kami akan berdiskusi dulu untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Terima kasih. Beri lah, Nak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Erica tentang mengenai langkah-langkah dalam quantum learning ya. Iya. Terdapat langkah atau tahapan yang bisa dilalui dalam quantum learning, yakni berdasarkan pernyataan Bobby De Porter. Yang pertama yaitu tumbuhan. Biasakan untuk menumbuhkan minat belajar yang baik kepada siswa sehingga mereka bisa termotivasi belajar. Contohnya, yang bisa untuk menumbuhkan minat belajar adalah berikan mereka kegunaan dari belajar itu sendiri dan berikan pertanyaan, apa manfaat untukku? Dengan pertanyaan tersebut, siswa akan mendapatkan jawabannya sendiri. Yang kedua yaitu alami. Gunakanlah penjelasan yang biasa dan mudah dipahami oleh setiap siswa. Buatlah segala pengalaman yang berkaitan umum dengan kehidupan siswa. Kemudian,
Yang ketiga, namai. Buatlah sebuah kode, simbol, rumus, rencana, dan strategi dalam setiap konsep yang ada. Ini bisa dicontohkan pada saat kita menghafal rumus dengan bernyanyi. Kemudian yang keempat, demonstrasi. Berikan waktu siswa untuk mempresentasikan sesuatu dan beri motivasi bahwa mereka bisa. Kemudian yang kelima, ulangi. Guru harus memberikan contoh dan cara untuk metode dalam mengulangi mata pelajaran. Ini bisa dilakukan dengan cara meyakinkan diri dan mengulangi pelajaran seperti biasa. Kemudian yang enam, rayakan. Self-reward atau merayakan sebuah hal yang telah tercapai adalah hal yang penting, agar setiap pembelajaran bisa lebih bermakna dan menyenangkan. Contoh perayaan sederhana yang dapat dilakukan dalam kelas adalah dengan tepuk tangan, kejutan, mencatat di buku, berteriak hore, bisa juga dengan pujian dari guru kepada siswa. Seperti itu, terima kasih. Apa ada tanggapan dari Mbak Erica? Sudah cukup, terima kasih, saya memahami. Ya, sama-sama. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mawardani. Kan tadi pertanyaannya bagaimana penerapan quantum learning secara daring kan ya. Sebenarnya itu sama saja kan, sesuai dengan sintaks yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rizky tadi. Kan tadi sintaksnya itu bisa kita singkat dengan istilah tandur kan ya. Tanamkan, terus tanamkan, alami, namai, demonstrasi, dan ulangi. Itu kan. Lah, untuk penerapannya di daring itu bisa contohnya kan daring, pas pembelajaran daring itu guru itu bisa menggunakan sebuah aplikasi gitu. Aplikasi penunjang pembelajaran. Contohnya saja itu untuk pembelajaran
keterampilan membaca untuk SD itu, ini apa harus SMP ya? Kan tadi pertanyaannya, Harus. Terserah. oh terserah. Iya. Contohnya aja untuk aplikasi Bambu Media atau BM Games, aplikasi itu kan. Nah, pertama untuk jenjang pertama itu siswa itu diajak untuk apa ya, membuka aplikasi tersebut. Sebelumnya kan pasti di-download kan. Nah, terus menayangkan apa itu, kalau di Zoom kan bisa share screen kan. Nah, itu guru itu menayangkan. Selanjutnya itu guru memperlihatkan menu-menu yang ada pada aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah alami. Di langkah alami, ini guru memulai dengan membuka menu awal atau level 1 hingga level 12. Tak lupa, guru itu menanyakan pada siswa level mana yang paling mudah dan sulit. Setelah itu, mengetahui jawaban dari masing-masing siswa. Jadi, kemudian guru itu memberikan penjelasan cara membaca yang benar melalui aplikasi tersebut. Selanjutnya, adalah namai. Nah, di langkah ini tuh siswa menerima penjelasan guru bahwa bacaan yang ada di level 1 sampai level 12 itu merupakan pembacaan dasar yang sangat mudah dibaca oleh siswa. Jadi, guru menjelaskan cara menggunakan aplikasi tersebut untuk mempermudah dalam membaca. Tak lupa, guru juga memberitahukan pada siswa tentang suku kata, satu kalimat, dua kalimat, dan wacana pendek. Sebenarnya ini tuh caranya itu sama seperti saat offline, cuma disesuaikan apa dalam keadaannya itu media yang dipakai gitu. Kalau di daring itu kan kita pasti membutuhkan apa media tambahan seperti Zoom atau Google Meet buat berkomunikasi sama siswanya, dan juga apa itu media-media lain. Kalau contohnya kalau pakai praktikum kan bisa pakai pad gitu. Tapi langkah-langkahnya sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Rizky tadi. Atau bisa disingkat dengan istilah tandur tadi. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi atau kurang? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novita. Tadi kan pertanyaannya, jika salah satu langkah dari quantum learning itu tidak bisa dilakukan, apakah bisa mencapai tujuan belajar? Nah, quantum learning itu menurut literatur yang saya baca itu adalah model pembelajaran. Nah, jika model pembelajaran langkah-langkahnya itu dirubah atau dikurangi, itu maka nama model pembelajarannya itu bukan quantum learning lagi gitu. Tetapi kalau untuk tujuan pembelajarannya masih bisa tercapai seperti itu. Apa masih kurang jelas, Mbak Novita? Ya, sudah. Terima kasih. Siap, sama-sama. Untuk 3 pertanyaan tadi kan sudah terjawab ya teman-teman. Ini apakah ada pertanyaan lagi? Dari teman-teman? Gimana? Sudah cukup? Kalau memang sudah cukup, bisa kami akhiri presentasi hari ini. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mempresentasikan materi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.